PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penodaan agama. Laporan ini terkait pidato Megawati ketika peringatan ulang tahun PDI Perjuangan beberapa waktu lalu. Menanggapi laporan ini, PDI Perjuangan segera mengambil sikap dan tidak segan-segan untuk balik melaporkan LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama. Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di peringatan ulang tahun PDIP ke-44 kembali dipermasalahkan, terutama saat Megawati menyinggung tentang kelompok anti kebinekaan. Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Rupanya pidato Megawati Soekarnoputri ini dipermasalahkan oleh lembaga swadaya masyarakat Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama. Berbekal 3 keping CD berisi rekaman pidato Megawati, LSM ini melaporkan Megawati ke Bareskrim Polri hari Senin 23 Januari 2017, tepat di hari ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri. Dalam laporan itu, Megawati dianggap melanggar pasal 156 dan atau pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Kepada Kompas TV, Bahru Zaman, Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, menjelaskan alasan pelaporannya. Karena saya sebagai orang Muslim, dengan kata-kata paranormal, ya, atau para peramal, saya koreksi ya. Di sini disebutkan para peramal masa depan. Jadi seolah-olah apa yang menjadi keyakinan saya sebagai Muslim tentang adanya hari akhir itu yang disebut adalah hasil dari para peramal, maka saya sangat kecewa sekali gitu loh. Karena akidah umat Islam ya tercantum dalam rukun iman. Nah, di sini Ibu Megawati telah menodai rukun iman yang kelima tentang adanya hari akhir. Nah, hari akhir di sini yang dimaksud adalah setelah dunia fana. Nah, padahal sebagai orang yang beriman, setelah dunia fana tersebut berarti adalah hari akhir. Dan hari akhir tersebut disitulah yang ada namanya ada surga, neraka. Polisi membenarkan adanya laporan dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Laporan dugaan penodaan agama ini akan dipelajari dan diselidiki oleh polisi sebelum melangkah ke proses hukum selanjutnya. Prinsipnya dari Bareskrim, laporan yang diterima itu pertama prosedur standar dalam proses penanganan perkara itu mempelajari dari laporannya, materi laporan. Kemudian lazimnya kalau sebuah laporan itu selalu diawali langkah-langkah penyelidikan. Sama semua kasus-kasus seperti itu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kasus terdahulu. Penyelidikan inilah untuk menentukan apa benar ada atau tidaknya tindak pidana, sehingga dimungkinkan dinaikkan status menjadi penyidikan. Jadi yang dilakukan Bareskrim tahap ini baru pada taraf mempelajari materi laporan. Yang kedua, melakukan penyelidikan untuk melihat apakah telah terjadi dugaan yang dipersangkakan itu atau tidak. Menanggapi laporan ini, tim bidang khusus PDI Perjuangan segera menggelar rapat terbatas membahas langkah hukum yang akan ditempuh partai, termasuk membuat laporan balasan. Menurut saya, ya pelaporan itu pelaporan yang asal jadi saja, ya something wrong. Ada sesuatu yang tidak benar di situ. Oleh karena itu, ya kami dari partai PDI Perjuangan, ya tanpa diminta akan segera mengambil sikap terhadap laporan tersebut. Kami akan membuat laporan baru terhadap pelapor dengan dasar perbuatan tidak menyenangkan.
Sebelumnya, pidato Megawati Soekarno Putri ini pernah dipermasalahkan oleh pimpinan FPI Rizik Syihab. Namun saat itu, Rizik melontarkan keinginannya untuk melakukan proses mediasi dibandingkan menempuh jalur hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait pelaporan Megawati Soekarno Putri ke polisi atas dugaan penodaan agama akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Oki Irmanita. Oki, bagaimana perkembangan pelaporan ini sejauh ini di Mabes Polri? Ya, Cindy, sampai dengan saat ini pihak Mabes Polri belum memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penodaan agama yang melibatkan mantan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Namun yang pasti pihak Mabes Polri menyatakan akan menindaklanjuti laporan dari LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama. Laporan ini dimasukkan ke Badan Reserse dan Kriminal Umum Mabes Polri pada hari Senin tanggal 23 Januari kemarin. Megawati dilaporkan karena pada pidatonya di ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-44 10 Januari silam, ada konten dari pidato Megawati yang menyinggung mengenai ajaran umat Islam. Sebelumnya, sebenarnya pidato Megawati ini yang diduga mengandung unsur penodaan agama sudah pernah dibicarakan oleh pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab ketika berkunjung ke Komisi 3 tanggal 17 Januari lalu. Ketika itu Rizik Syihab yang diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Panja Penegakan Hukum Komisi 3 menyatakan sudah 10 kali menonton video pidato Megawati Soekarno Putri dan dirinya yakin ada unsur penodaan agama dalam pidato tersebut. Hal ini kembali diulangi oleh Rizik Syihab pada hari Senin kemarin usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Rizik sempat memberikan ajakan kepada umat Islam yang ada di Indonesia untuk melaporkan pimpinan partai politik yang melakukan penodaan agama dan juga penghinaan terhadap para ulama. Namun pelapor yang merupakan dari LSM Aliansi Anak Bangsa ini tidak ada kaitannya dengan Rizik Syihab ataupun Front Pembela Islam. Namun salah satu anggota dari LSM tersebut, yakni Bahruz Zaman, merupakan mantan Ketua Front Pembela Islam di Jakarta Utara. Terkait hal ini, Bahruz Zaman sendiri belum melakukan klarifikasi apakah gerakan LSM ini memang memiliki afiliasi dengan Front Pembela Islam atau pihak-pihak yang selama ini mendukung Rizik Syihab. Demikian sementara laporan kami dari Mabes Polri. Kita kembali ke Cindy. Terima kasih informasi Anda, Oki Irmanita, jurnalis Kompas TV dari Mabes Polri Jakarta. Saudara, politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan hadir di studio pada program Kompas Petang. Dalam dialognya dengan rekan kami Friska Clarissa, Arteria menegaskan bahwa pidato Megawati Soekarno Putri justru disampaikan untuk membangun persatuan dan kesatuan tanpa maksud menyinggung siapapun. Pada prinsipnya Bu Mega itu melihat semuanya ini adalah anak bangsa. Jadi beliau juga cukup bijak. Ya silahkan saja ya. Silahkan saja kalau merasa ada yang dirugikan bisa menempuh upaya hukum. Kalau sudah dilakukan menempuh upaya hukum, ya kita hormati itu. Kami semua menghormati proses hukum. Laporan polisi yang diajukan oleh sahabat keluarga kami, Pak Bahruz Zaman tadi. Ya mudah-mudahan juga jalur hukum ini bisa menyelesaikan permasalahan sebagai bagian dari proses yang beradab dan bagian dari peradaban. Kami juga siap, Mbak Friska. Tadi dikatakan tim hukum saat ini sudah mencermati, sudah mengkaji dan menganalisa perkara dan permasalahan ini sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya. Kami juga tidak hanya kita memproteksi kepentingan Ibu Mega, tapi kita juga untuk melihat dan mentelaah lebih jauh lagi. Apakah layak ini dikatakan sebagai suatu laporan? Adakah kualifikasi nilai-nilai pelaporan di sini? Kemudian seandainya pun tidak, tentunya kan kami juga melakukan upaya antisipasi, ya. Jangan sampai yang tidak layak menjadi laporan dilaporkan. Kalau Pak Junimart tentunya tadi Pak Junimart sudah mengatakan ya akan melakukan laporan hukum balik. Ya, kita sedang mempersiapkan setiap dan segala upaya hukum yang diperkenankan oleh ketentuan hukum untuk memastikan mudah-mudahan presiden ini
tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tapi sebenarnya apa sih konteks dari Ibu Mega menyampaikan kalimat tadi itu? Ya, saya ingin sampaikan bahwa pidatonya Ibu Mega memang mungkin saja bagi sebagian orang tidak populer. Kebetulan kami, ya sahabat saya tadi yang dari Pak Badruzaman, kebetulan saya ini juga Muslim. Kami dibesarkan dalam keluarga Muslim yang sangat-sangat taat. Ayah, nenek kami tokoh masyumi, kalau saya pribadi. Jadi kami pun juga terenyuh tatkala sahabat kami, Pak Badruzaman, memperkarakan ini. Ya, saya ingin sampaikan pidato kebangsaan. Kebetulan saya duduk paling depan itu, ya, bersama teman-teman yang lain. Ya, kita menyaksikan betul dengan begitu khidmat, ya, bagaimana pidato tersebut semata-mata ini, ya, wujud rasa cintanya Ibu, ya, Ibu Ketua Umum, secara mendalam kepada bangsa, kepada NKRI. Tentunya yang dikatakan tadi melalui hasil perenungan yang begitu mendalam, yang sangat mendalam, dengan penuh keprihatinan, dengan melihat apa, saat ini begitu mudahnya bangsa terpecah belah, sebegitu mudahnya orang terlihat layaknya pahlawan, padahal nanti juga akan memecah belah bangsa. Pidato tersebut, ya, ingin saya sampaikan lagi, ini komitmen mengingatkan kita semua ini. Tidak hanya saya, semua elemen bangsa untuk memastikan betapa pentingnya untuk menjaga Pancasila. Laporan baliknya sebenarnya saya tadi ingin menambahkan sedikit, ya, sehingga nanti saya akan katakan tidak ada niat. Ya, pidato tersebut kita juga katakan, ini saya ingin sampaikan, Ibu mau mengajarkan kepada kita semua untuk berdisiplin. Kalau kami di partai diajarkan sebagai kader, disiplin berbicara, disiplin berbuat, disiplin bertutur kata. Ini kita diajarkan lagi untuk berdisiplin bernegara. Bagaimana mengelola negara dalam suatu proses peradaban. Mengajarkan kita untuk berpolitik dengan bermartabat. Berpolitik sebagai suatu solusi yang membangun peradaban tentunya. Kalau kita telah lebih jauh lagi dengan perspektif yang berbeda, ya, kita lihat lagi. Ibu ini istiqomah sekali. Bayangkan banyak tokoh nasional, banyak pemimpin besar saat ini yang baik itu struktural, ya, dinegarakan, maupun yang non formal. Tapi Ibu rela ini hadir untuk menyatakan hal yang tidak populer, menyentak memang, tapi mengingatkan itu, sentakannya, sengatnya itu mengingatkan kita semua untuk pentingnya merajut kembali nilai-nilai persatuan, ya, nilai-nilai kebangsaan, merekatkan kembali legasi yang kita terima ini. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau, 700 suku, bahasa dan agama. Masa sih kita mau pecah belah, ya, dengan kejadian yang seperti ini? Ini spiritnya. Jadi yang ingin katakan sekarang adalah tidak ada niat di pidato tersebut untuk mengatakan, untuk menyatakan Ibu menodai sedikit pun agama. Niat pun tidak ada, apalagi perbuatan menista. Kebetulan saya orang hukum, kita juga paham ini, ya. Tapi juga tetap saya hormati sahabat kami, ya, yang telah melaporkan ini ke kepolisian tentunya. Sebelumnya, pimpinan FPI Rizik Syihab juga sempat melontarkan pernyataan mengenai pidato Megawati yang ia nilai menodai agama. Lalu saat berdemo di depan Mabes Polri 16 Januari lalu, Rizik bahkan sempat melontarkan rencana akan melaporkan Megawati ke polisi. Namun satu hari berselang, Rizik berbalik arah. Ia batal melaporkan Megawati dan justru memilih berdamai. Senin 16 Januari, masa Front Pembela Islam memenuhi halaman depan Mabes Polri Jakarta. Para peserta aksi membawa spanduk dan bendera yang berisikan beberapa tuntutan, di antaranya menuntut Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian dari jabatannya terkait kericuhan yang terjadi di Bandung antara FPI dan GMBI pada pekan lalu. Dari atas mobil komando, pemimpin Front Pembela Islam, Rizik Syihab, menyampaikan orasinya. Yang menarik, salah satu hal yang dikatakan pada masanya, ia akan melaporkan Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang dinilai telah menyinggung rukun Islam. Ulama kita dicari-cari kesalahannya, dilaporkan dan diperiksa. Betul? Maka itu kami juga bawa CD pidato Ibu Megawati yang sudah menistakan Islam, saudara. Dan menghina rukun iman, saudara. Kami minta Ibu Megawati juga diperiksa atas penistaan agama, saudara.
bukan milik pribadi Megawati, saudara. Ini negara bukan milik pribadi seseorang, saudara. Ini negara hukum. Hukum harus ditegakkan. Siapapun menista agama harus diproses secara hukum. Sehari berselang, seusai berunjuk rasa di depan Mabes Polri, pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kedatangannya kali ini untuk kembali bertemu perwakilan Komisi 3 DPR, membahas soal aksi yang ia lakukan di Mabes Polri. Di hadapan Komisi 3, Rizik mengutarakan beberapa poin, di antaranya meminta Kapolda Jawa Barat untuk dilepas jabatannya terkait kericuhan yang terjadi antara FPI dan GMBI. Namun kali ini ada yang berbeda. Niatnya melaporkan Megawati ia urungkan. Rizik bahkan ingin persoalan ini diselesaikan melalui jalur dialog dan turut dimediasi oleh pihak kepolisian. Tadi saya sudah sampaikan kepada perwakilan dari PDIP, jangan saya didorong-dorong untuk melaporkan Ibu Megawati. Tapi alangkah baiknya kalau itu didialogkan secara kekeluargaan. Kalau memang kami yang salah paham dengan pidatonya Bu Mega, kami minta maaf. Tapi kalau andai kata Ibu Mega yang memang salah ucap, harus ada klarifikasi. Kan bagus begitu. Tapi kalau saya didorong-dorong untuk melapor, ya saya bisa laporkan. Karena saya sudah tonton itu pidato Ibu Megawati secara utuh 10 kali saya ulang. Dan saya menyimpulkan itu penistaan. Penistaan kepada agama dan penistaan kepada suku bangsa. Kalau kami mau melapor bisa. Cuman sampai saat ini kami menahan diri supaya polisi bisa memediasi. Bukan hanya urusan dengan Bu Mega. Sebelumnya pada pidato di hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-44, Sang Ketua Umum menyampaikan pidato. Mega menilai peristiwa di akhir tahun 2016 sebagai cambuk pengingat pentingnya Pancasila sebagai pendeteksi sekaligus tameng proteksi pada ideologi tertutup. Menurut Mega, ideologi tertutup mengancam persatuan bangsa. Dan saat Mega berkata soal peramal masa depan, hal inilah yang dipermasalahkan oleh Rizik Syihab. Ideologi tertutup yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis. Ia tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat. Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri. Tidak ada lagi dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan. Syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan kalau bisa dimusnahkan. Selain itu, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, apa yang saya sampaikan di atas tentu ideologi tertutup jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan suatu ideologi yang dipaksakan oleh Bung Karno atau pendiri bangsa lainnya.
Terkait pidato Mega yang dipermasalahkan Rizik Syihab ini, anggota DPR Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifah mengatakan, "Saya rasa tentu kita harus cermati betul apa isi pidato beliau. Saya datang, saya dengar, dan tidak satu kata pun beliau menghina apakah Habib, apakah FPI, apakah umat Islam, atau siapapun. Tapi bicara tentang suatu ideologi yang harus kita cermati yang nantinya akan sedikit menjadi peringatan buat bangsa kita, karena kita tetap jaga NKRI ini." Hingga kini, Rizik belum melapor ke polisi terkait pidato Megawati. Tentunya banyak kalangan berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas. Namun tak sedikit pula yang berharap jalan damai yang dipilih agar masyarakat tidak melulu dipertontonkan perseteruan serta ajang saling lapor yang justru bisa memicu perpecahan kesatuan NKRI. Tim Liputan, Kompas TV. Senin kemarin, saudara, pimpinan FPI Rizik Syihab dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus logo mata uang rupiah yang ia tuding berlambang Palu Arit. Sesaat lagi di Berita Utama. Adil.